Salam dan bahagia, sebelumnya perkenalkan nama saya Karol Dennis dengan NIM 20200-119. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penyakit yang ada di sekitar kita pada tanaman. Untuk penyakit yang pertama yaitu penyakit layu fusarium pada tanaman cabai. Adapun pengenalan penyakit, layu fusarium menjadi salah satu ancaman yang paling serius. Betapa tidak, tanaman cabai yang terjangkit layu fusarium ini bisa dipastikan akan langsung mati jika tidak segera diatasi atau dikendalikan. Sesuai dengan namanya, layu fusarium ini menunjukkan gejala layu pada tanaman yang sedang terserang. Nah, yang berikutnya, adapun pengenalan tanaman inang. Nah, penyakit layu fusarium ini terjadi pada tanaman cabai. Tanaman cabai atau Capsicum annum L merupakan salah satu komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia karena memiliki harga jual yang tinggi tentunya. Memiliki beberapa manfaat kesehatan, yang salahnya adalah capsaicin yang berfungsi dalam mengendalikan penyakit kanker. Itu kandungan vitamin C yang tinggi pada cabai dapat memenuhi kebutuhan harian setiap orang. Adapun klasifikasi ilmiah dari cabai memiliki kerajaan Plantae, ordo Solanaceae, famili Solanaceae, dan genus Capsicum. Nah, untuk yang berikutnya ada pengenalan terkait dengan patogen. Nah, layu fusarium sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur patogen Fusarium oxyparum. Layu fusarium biasanya menyerang tanaman cabai kapan saja, terutama pada musim hujan seperti sekarang ini. Pada musim hujan, jamur Fusarium oxyparum mudah berkembang biak dan mudah menyebar dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Tingkat kelembapan udara yang tinggi sangat berpengaruh terhadap perkembangan jamur ini. Terlebih lagi jika genangan air hujan di lahan dan pH yang rendah tentunya. Nah, yang berikutnya gejala serangan. Untuk gejala serangan, inisiasi infeksi dari penyakit ini terjadi pada leher batang bagian bawah tanaman yang bersinggungan dengan tanah. Bagian tersebut membusuk dan berwarna coklat. Infeksi menjalar ke arah akar sehingga mengalami busuk basah. Apabila kelembapan tanah cukup tinggi, bagian leher batang yang semula busuk kering tersebut berubah warna menjadi putih abu-abu karena terbentuk massa spora. Tidak hanya itu, serangan layu fusarium juga dapat menjalar pada bagian ranting tanaman dan berakhir pada layunya daun tanaman yang kemudian dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Serangan layu fusarium seringkali dijumpai pada tanaman baik usia muda maupun dewasa. Gejala yang ditunjukkan yaitu tanaman akan tampak layu pada jam 10 sampai jam 3 atau selama siang hari dan akan kembali tampak segar pada pagi serta sore hari selama proses fotosintesis berkurang. Sekilas, gejala ini mirip dengan layu bakteri, namun bedanya adalah lamanya fase infeksinya. Pada layu bakteri, tanaman yang akan mengalami mati kering selama 2-3 hari, sedangkan layu fusarium akan tampak layu dan semakin parah hingga mati membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari. Yang berikutnya yaitu penyakit kuning pada tanaman terong. Pertama-tama, pengenalan penyakit. Penyakit kuning merupakan penyakit yang berbahaya bagi tanaman terong. Penyakit ini sering dijumpai di hampir setiap daerah sentra terong di Indonesia. Penyebarannya yang cepat menyebabkan tanaman merana, bahkan menyebabkan kematian pada tanaman terong tentunya. Selanjutnya, adapun pengenalan tanaman inang, tanaman terong, ataupun Solanum melongena L, termasuk dalam famili Solanaceae yang menghasilkan biji ataupun spermatopita dan biji yang dihasilkan berkeping dua. Berapa jenis terung yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu terung kopek yang mempunyai buah besar dan bentuk bulat, agak memanjang dengan ujung buah tumpul. Terung seraigi yang mempunyai buah berukuran sedang dan bentuk bulat memanjang sehingga tampak lebih lesung dengan ujung buah meruncing. Terung yang berbentuk bulat yang memiliki bentuk buah yang bulat seperti terung pendek. Berikutnya adapun klasifikasi ilmiah dari tanaman terung. Yang pertama kerajaan, termasuk dalam Plantae. Kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Asteridae, ordonya Solanaceae, familinya Solanaceae, genusnya termasuk Solanum dan spesiesnya S. melongena.
Nah, yang berikutnya adapun pengenalan patogen. Penyakit kuning ataupun virus Gemini merupakan golongan virus tumbuhan berbentuk isometri dan selalu berpasangan yang memiliki masa inkubasi dalam tanaman antara 10-15 hari. Kutu kebul ataupun Bemisia tabaci merupakan serangga hama penghisap daun yang berperan dalam penyebaran penularan virus Gemini pada tanaman terong. Satu ekor vektor mampu menularkan virus dan membuat tanaman sakit. Tingkat populasi kutu kebul pada tanaman terung mengalami perubahan sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman inangnya. Pada fase awal pertumbuhan tanaman, populasi kutu kebul sangat sedikit. Namun, makin tua umur tanaman populasi, kutu kebul makin meningkat, mencapai puncaknya pada saat tanaman berumur 63-77 hari setelah tanam. Selanjutnya, populasi kutu kebul tersebut akan menurun kembali. Nah, adapun yang berikutnya gejala serangan. Kutu kebul ini sulit untuk dikendalikan karena bersifat poligraf ataupun kosmopolit. Virus tersebut berasal dari hama yaitu kutu kebul yang hinggap di tanaman terungnya sehingga menyebabkan terung tumbuh dengan daun yang mengerut serta berwarna kuning, buahnya yang kerdil, dan dalam satu pohon hanya menghasilkan satu buah terung. Tanaman terung yang sudah terinfeksi virus sejak tanaman terung dalam tahap semai, biasanya gejala yang timbul akibat virus Gemini ini adalah daun muda atau pucuk berwarna kuning cerah, daun cekung dan mengkerut, berukuran lebih kecil dan tebal, serta gejala lainnya adalah daun berwarna mosaik klorosis. Gejalanya yang pertama yaitu muncul pada daun muda ataupun pucuk berupa bercak kuning di sekitar tulang daun, kemudian berkembang menjadi urat dan menjaring berwarna kuning ataupun vein clearing, cekungan dan mengkerut dengan warna mosaik ringan atau kuning. Sekian hasil pengamatan yang saya lakukan. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan